Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Capek. Oke, ada yang baik, ada yang capek Iya, gitu ya. Mbaknya capek kenapa nih? Saya capek karena saya belum makan. Oke, belum makan. Setelah sesi konseling ini mungkin bisa makan gitu ya. Iya, siap. Oke, sebelumnya mungkin karena di sini juga ini ya ada anggota baru atau member baru, jadi mungkin bisa perkenalan dulu. Jadi sebelumnya dimulai dari saya gitu ya. Perkenalkan, saya Dinan sebagai konselor kalian atau ketua kelompok pada sore hari ini, dan mungkin bisa dilanjutkan dari Mbaknya dulu. Saya Dwi Putri. Saya Diva. Saya Dignalia. Saya Dora. Saya Dwi Wulan. Saya Cindy. Saya Tila. Oke, udah pada kenal atau masih ada yang lupa nih namanya? Sudah saya. Oke, sudah kenal ya. Oke, sebelumnya mungkin ini biar kita lebih saling kenal lagi gitu, mungkin kita main ice breaking dulu gitu ya. Jadi di sini tuh ice breakingnya kayak kalian menyebutkan suatu fakta unik tentang kalian gitu. Paham nggak? Jadi kayak seumpama dari kalian kecil sampai kalian gede nih, apa sih hal yang mungkin itu unik gitu menurut kalian buat diceritakan gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini mau ditunjuk atau ada yang mau bersedia nih? Acak aja, Bu. Oke, diajak aja ya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Cindy gitu. Kalau fakta unik dari saya, ini sendiri ya. Uniknya itu ketika saya kecil, waktu itu masih umur berapa ya, sekitar 4-5 tahunan lah. Jadi itu masih TK, 4-5 tahunan. Nah, itu ada temennya papa yang ke rumah, dan itu tuh lagi kayak bersih-bersih taman gitu loh, kayak ngepangin bunga gitu. Dan di sana itu banyak banget bunga kamboja. Nah, jadi ketika saya panggilnya Om ya. Jadi ketika Om itu potong bunga kamboja itu kan bunganya udah kayak berserakan di bawah gitu, nggak langsung dibersihin. Nah, saya itu nggak tahu pikirannya apa, tapi mungkin saya mikirnya waktu itu kalau bunga kamboja ini sama kayak bunga asoka, jadi kayak dia tuh bisa diisap gitu. Nah, saya kan nggak tahu ya kalau bunga kamboja ini ternyata pahit. Nah, dari situ saya coba ngisap bunga kamboja itu, terus saya pingsan. Jadi setelah saya pingsan itu saya didatengin dokter ke rumah, saya diinfus. Jadi baru 5 harian lah saya sembuh. Jadi saya nggak masuk sekolah selama 5 hari. Dan itu pertama kalinya saya pingsan, saya diinfus dan ngerasain sampai muntah-muntah gitu loh. Karena sebelumnya saya nggak pernah kayak gitu. Ya, uniknya mungkin di situ karena makan kamboja. Oke, itu ini ya, kayak jarang ada anak kecil yang berpikiran buat ngisap kamboja kayak gitu. Iya. Kan itu pikirannya saya ini sama kayak bunga asoka yang bisa diisap dan rasanya manis, tapi saya nggak tahu kalau itu pahit. Oke, mungkin selanjutnya bisa dari Mbak Diva nih. Kalau saya itu waktu kecil itu kan berkebun di belakang rumah saya itu ada kebun kopi. Nah, om saya kan kayak bantu panen kopi itu. Terus saya nggak tahu kalau dahan-dahannya itu kan biasanya digunting kayak biar pertumbuhan kopinya itu semakin lebat atau sebagainya kayak gitu. Di situ saya nangisin itu kopinya yang dahan-dahan kopi yang digunting, karena nggak boleh ini nanti mati kan, kayak ada yang bunga itu loh, kayak saya sayang itu kayak nggak lanjut hidup kayak gitu loh, jadi saya nangisin. Oke, mungkin ini yang melihat dari waktunya juga, jadi kita nggak bisa tanya fun fact-nya semuanya gitu, jadi kayak cuma beberapa aja. Jadi
sebelumnya nih kan di sesi pertama juga udah sesuai kesepakatan kita membahas dari masalahnya Mbak Nana seperti itu. Jadi mungkin dari dua fun fact ini udah kelihatan gitu ya, kayak tiap orang punya fakta unik yang beda-beda kayak gitu. Sebelumnya gimana kalau kita melakukan sesi konseling ini kurang lebih selama 30 menit? Apakah kalian bersedia? Bersedia. Oke, bersedia. Kalau gitu mungkin juga karena ada member baru gitu, dan Mbak Nana bisa menceritakan secara rinci gitu gimana permasalahannya. Oke, jadi permasalahan saya itu sebenarnya hampir mirip sama permasalahan semua orang. Saya punya masalah. Saya tuh orangnya itu gampang overthinking gitu. Nah, saya overthinking terus gara-gara apa ya? Saya tuh orangnya overthinkingan. Nah, masalah saya itu saya merasa insecure sama postur tubuh saya yang menurut saya ini tuh agak berisi dibandingkan sama teman-teman yang lain. Nah, di situ saya tuh kayak merasa kayak kurang percaya diri lah gitu. Soalnya saya juga sering dibilang kayak gemukan gitu sama orang lain, kayak keluarga itu pernah, terus sama tetangga-tetangga juga pernah, teman-teman juga pernah kayak gitu sih. Oke, dari yang udah Mbak Nana ceritakan tadi gitu mengenai permasalahannya, kira-kira dari teman-teman yang ada di sini apa ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau memiliki cerita yang sama gitu, atau mungkin mau sharing juga gitu pengalaman yang pernah teman-teman alami kayak yang udah Mbak Nana alami kayak gitu. Belum ada. Kan tadi Mbak Nana bilang kalau Mbak Nana tuh ngerasa insecure gitu sama dirinya sendiri. Itu kira-kira awal mula Mbak Nana merasa insecure tuh karena apa gitu? Awal mulanya itu karena ada keluarga saya, mama saya itu bilang kalau saya itu gemukan dibandingkan sama kakak saya yang bisa dibilang kurus lah. Soalnya kan dia itu cowok, kakak saya itu cowok. Nah, saya juga sering dibilang kayak kamu gemukan daripada kakakmu, coba sana olahraga kayak gitu. Nah, dari perkataan itu tuh membuat saya kayak merasa insecure gitu, kayak merasa oh berarti selama ini kayak aku ini orangnya gemuk ya gitu. Nah, dari perkataan keluarga saya itu ada juga yang teman saya yang bilang kalau saya ini gendut gitu dibandingkan sama dia gitu. Tapi bilangnya itu sebenarnya nggak langsung kayak bilang kamu tuh gendut tuh, enggak. Sebenarnya kayak nyindir tapi dengan halus gitu. Nah, tapi saya tuh situ kayak ngerasa oh berarti dia ini bilang kalau saya tuh gendut gitu. Terus Oke, berarti kan kayak Mbak Nana jadi kepikiran gitu karena omongan itu. Berarti sebelum keluarga Mbak Nana sama teman Mbak Nana bilang kayak gitu, Mbak Nana masih ada rasa percaya diri gitu? Kalau sebelumnya iya sih, saya merasa kayak kadang-kadang merasa seperti percaya diri, kayak mencintai diri saya sendiri. Kayak kadang saya juga merasa kayak saya ini cantik, saya ini nggak gendut, saya kayak udah ideal lah gitu. Nah, tapi gara-gara kayak ada perkataan negatif ke saya itu yang membuat saya itu kayak merasa dari rasa percaya diri saya itu kayak langsung ditepis gitu loh gitu. Oke, berarti dari kejadian itu yang membuat Mbak Nana jadi kayak ini ya, insecure dan ngerasa kayak nggak pede gitu terhadap diri Mbak Nana sendiri. Kan tadi Mbak Nana cerita kalau
teman Mbak Nana juga ada yang bilang tapi nyindirnya secara halus gitu. Apa menurut Mbak Nana teman Mbak Nana tuh udah termasuk di orang yang sempurna atau kayak di apa badan dia tuh ideal kayak gitu? Menurut saya teman saya yang bilang kayak gitu tuh kayaknya hampir sama deh sama saya. Jadi kayak nggak beda jauh gitu. Setelah teman Mbak Nana bicara kayak nyindir Mbak Nana secara halus itu, respon apa yang Mbak Nana kasih gitu ke teman Mbak Nana? Respon saya yang bilang itu kan bukan teman dekat saya ya, kayak cuma teman kelas saya saja. Terus saya juga responnya ya cuma ini sih, langsung pergi aja gitu. Soalnya kan saya tuh di situ, saya tuh tipenya orang yang kayak kalau misalkan saya sakit hati itu saya lebih menghindari tempat TKP tempatnya itu kayak menghindari situasi itu. Jadi kayak lebih saya menghindar lah, kayak pergi gitu dari si teman itu tadi. Oke, berarti kayak Mbak Nana ini tadi menghindar seperti itu ya. Tapi perasaan apa yang Mbak Nana rasakan waktu teman Mbak Nana bilang kayak gitu? Pastinya perasaan saya ya sedih ya, kayak kecewa lah sama diri saya sendiri, kayak merasa apa ya, merasa saya tuh kurang gitu, kayak saya juga malah kayak sering merendahkan diri saya sendiri gitu. Oke, berarti kayak lebih menutup diri seperti itu ya. Dari yang udah Mbak Nana jelasin gitu, dari teman-teman mungkin ada yang mau berpendapat atau menanyakan sesuatu gitu kepada Mbak Nana? Iya, Mbak Cindy. Izin tanya ya Mbak Nana. Tadi Mbak Nana bilang kalau Mbak Nana ini kadang merasa apa ya, badannya udah cantik, udah ideal gitu, tapi karena omongan itu tadi kayak dari mamanya Mbak Nana sama teman-temannya Mbak Nana sendiri ngomongnya begitu, kira-kira Mbak Nana itu masih tetap merasa kalau Mbak Nana ini tubuhnya ideal atau enggak? Saya mikirnya ya tubuh saya nggak ideal gitu sih. Oke. Kalau menurut Mbak Nana sendiri nih, tubuh ideal itu yang seperti apa? Menurut saya tubuh ideal itu yang kayak apa ya, kayak selebgram yang punya tubuh yang kurus, yang tinggi, yang pakai baju itu apapun itu kayak merasa kayak cantik, kayak cocok gitu loh, kayak apa, pokoknya yang kayak tinggi, kurus, yang kalau pakai apapun itu ya, yang baju kayak outfit itu cocok semua kayak gitu sih. Lalu menurut Mbak Nana sendiri nih, ketika Mbak Nana melihat orang yang mungkin tubuhnya nggak ideal, pandangan Mbak Nana itu kayak gimana? Yang nggak ideal berarti saya apa ya, berarti kayak intinya saya kayak oh dia ini sama ya kayak aku kayak gitu. Oke, sudah, berarti kayak Mbak Nana tuh ini ya berpatokan kayak tubuh ideal itu kepada artis atau idol yang kayak mereka tuh tinggi, kurus kayak gitu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menanggapi atau cerita sharing juga kepada Mbak Nana gitu. Saya diinginkan kan Mbak Nana tadi mengatakan bahwasanya kayak ada temannya Mbak Nana ini yang menurut Mbak Nana itu ya hampir sama Mbak Nana, tapi dia mengomentari Mbak Nana kayak gitu. Lalu apa Mbak Nana nggak pernah berpikir bahwa kalau dia itu mungkin aja mengalami insecure yang seperti Mbak Nana alami. Kalau itu saya nggak mikir sih, soalnya tuh anaknya itu teman saya tuh kayak tipenya apa ya, suka mengomentari orang gitu loh, kayak asal ceplos juga gitu, enggak di saya saja, di orang lain itu dia juga sering kayak apa ya, mengomentari lah, entah itu dari postur tubuh, entah dari itu kayak misalkan kayak cantik atau enggak, itu
dia yang sering komentar gitu. Selain itu Mbak Nana kan tadi kayak berpatok pada rasa insecure dan kayak omongan dari temannya Mbak Nana ini sama momennya Mbak Nana ini. Nah, lalu kan Mbak Nana tadi mengatakan bahwasanya sebelumnya Mbak Nana sudah merasakan bahwa Mbak Nana itu merasa ideal. Lalu dengan omongan itu apakah Mbak Nana kayak tidak memikirkan bahwa menetapkan pikiran Mbak Nana bahwa tubuhnya Mbak Nana itu masih ideal kok menurutku kayak gitu? Oh enggak sih, kalau itu saya lebih menerima, kayak mengiyakan dari perkataan orang lain kayak misalkan orang lain itu bilang kalau saya gendutan, oh berarti saya gendutan ya gitu. Oke, ada mau ditanggapan? Makanya itu tuh ada itu nggak kayak dampak ke kehidupan sehari-hari gitu. Kalau dampak sih sebenarnya saya kan orangnya tuh tipe yang apa ya, yang suka aja ngobrol orang lain, kayak suka nimbrung gini-gini. Nah dari kalau saya dapat dari perkataan yang itu tadi tuh, saya jadi kayak lebih mengurangi lah, kayak menghindari kayak sekumpulan orang-orang kayak teman-teman. Kalau misalkan ngobrol gitu, saya tuh lebih kayak menarik diri gitu sih. Kalau di rumah itu tuh saya juga lebih sering di kamar aja gitu, nggak kayak keluar main gitu, enggak sih. Itu menarik dirinya itu ke orang-orang yang pernah ngomong gitu, kayak misalnya si A yang pernah ngomong kayak kamu menarik diri kalau orang itu ada, atau emang secara keseluruhan Mbak Nana menarik diri? Secara keseluruhan. Berarti kayak walaupun dia nggak pernah mengomentari Mbak Nana tetap bakal menarik diri. Iya. Oke. Lalu kan tadi Mbak Nana bilang kalau Mbak Nana ini menarik diri ya, kayak dengan mengurung diri di kamar gitu. Atau kalau misal ketika ketemu sama orang lain Mbak Nana jarang ngomong gitu. Nah itu apakah Mbak Nana akan terus-terusan melakukan hal itu? Saya juga bingung ya Kak. Saya juga bingung kayak mau ngelakuin apa itu, bingung pokoknya. Apa ya, kayak saya juga merasa nggak bisa ya terus-terusan kayak menarik diri gitu. Tapi ya gimana, rasa insecure saya tuh kayak membuat saya tuh lebih kayak apa ya, menghindari orang-orang gitu. Apakah Mbak Nana sebelumnya pernah ada pikiran untuk apa ya, untuk merubah dirinya Mbak Nana itu, mungkin entah dari pikiran Mbak Nana sendiri yang mau menarik diri dari banyak orang, juga dari keluarganya Mbak Nana sendiri, atau mungkin ada yang lain gitu? Karena kan ketika Mbak Nana ini misal di lingkungan keluarga ya, Mbak Nana ini menarik diri dengan cara mengurung diri di kamar, kan otomatis berarti Mbak Nana ini kurang dalam quality time sama keluarga gitu. Nah, apakah Mbak Nana pernah memikirkan hal itu, apa dampaknya Mbak Nana dari mengurung diri itu? Iya sih, saya juga mikir kalau saya lama kelamaan mengurung diri kayak di kamar gitu kan, waktu bersama keluarga kan kayak kurang gitu sih. Nah kalau di keluarga itu saya juga sebenarnya tuh jarang mengurung, kayak apa ya, lebih banyak mengurung diri tuh pas di teman-teman aja. Kalau di keluarga tuh kayak cuma apa ya, kalau misalkan ada pembahasan tentang kayak postur tubuh itu, saya lebih baik kayak menghindar, kayak masuk kamar. Kalau misalkan udah selesai itu biasanya itu saya kembali ke situ, ke dalam lingkup keluarga gitu. Oke, maaf. Selama Mbak Nana yang mengurung diri, kira-kira perasaannya Mbak Nana itu gimana? Mbak Nana udah lega atau gimana gitu kan? Karena Mbak Nana di situ kan udah menghindarkan dari pembahasan tentang postur-postur tubuh itu. Nah, kira-kira waktu Mbak Nana menghindar itu perasaan Mbak Nana gimana? Mbak Nana masih atau kayak takut, insecure gitu?
sebenarnya pesan saya tetap aja sih kayak semakin apa ya, semakin gundah gitu loh, kayak semakin memikirkan perkataan orang lain gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak gak ada bedanya kayak mengurung diri sama enggak, itu kayak gak ada bedanya gitu. Berarti sama aja ya, mengurung diri sama banana ikut gabung. Oke, sudah Mbak. Oke, tadi kan Mbak Nana bilang kayak kalau Mbak Nana nih memikirkan perkataan orang lain gitu kan. Jadi kayak meskipun Mbak Nana merasa percaya diri, terus kayak Mbak Nana merasa kayak udah aku ini pede sama diriku sendiri. Tapi kayak di lain sisi tuh Mbak Nana tetap kepikiran sama perkataan teman dan keluarga Mbak Nana itu, seperti itu kan. Dari yang dilihat tadi kan juga Mbak Nana kepikiran sama perkataan dari teman dan keluarganya. Apakah di antara teman dan keluarga Mbak Nana ini semua orang menuntut Mbak Nana kayak kamu gendutan, mohon maaf kamu jelek kayak gitu, atau ada beberapa orang yang memuji Mbak Nana seperti itu? Kalau yang bilang untuk saya kayak kurus itu sebenarnya cuma mama saya aja. Kalau dari anggota keluarga saya lainnya tuh enggak sih, kayak lebih ke terserah saya mau kayak gimana itu terserah gitu. Tapi kayak cuma kayak mengingatkan yang mengingatkan yang enggak lebih gitu loh, enggak yang harus tuntut kamu harus kurus tuh enggak. Kalau dari teman itu sebenarnya yang ngomong itu kan cuma satu. Nah yang lain itu kebanyakan saya tanya ke temen yang lain itu, teman saya tuh kayak kayak tidak membenarkan dari perkataan yang satu itu tadi, kayak enggak kok nah kamu kurus kok, enggak kok, enggak yang kayak gendutan banget yang bikin kayak obesitas tuh enggak sih, kamu cukup ideal sih gitu. Oke, berarti kayak perkataan negatif sama perkataan positif yang dari keluarga dan teman Mbak Nana utarakan bisa dibilang kayak lebih banyak perkataan positifnya gitu ya. Karena kan Mbak Nana tadi juga mengatakan kayak yang menuntut untuk Mbak Nana kurus cuma dari mama Mbak Nana dan satu teman Mbak Nana nih secara nggak langsung menyindir Mbak Nana seperti itu. Dan apakah Mbak Nana nggak ada pikiran gitu kayak ternyata tuh yang memuji aku atau memberikan perkataan positif itu lebih banyak daripada yang negatif atau yang jelek gitu? Sebenarnya pernah kepikiran ya, tapi kayak saya tuh lebih berpatokan sama dua perkataan ini tadi. Kayak soalnya kan yang bilang ini kan salah satunya kan orang terdekat saya gitu. Jadi kayak saya selalu ketemu sama anggota keluarga saya tadi, kayak berarti kan beliau ini tuh kayak melihat saya tuh setiap hari, berarti kan beliau yang tahu lah saya tuh kayak gimana. Oke, berarti menurut Mbak Nana nih kayak apa yang dikatakan oleh mama Mbak Nana itu benar gitu, tanpa Mbak Nana melihat kayak dari sudut pandang orang lain, entah dari ayah Mbak Nana atau mungkin kakak Mbak Nana sendiri dan bahkan kayak orang-orang di lingkungan sekitar Mbak Nana seperti itu. Jadi menurut Mbak Nana kayak apa yang disampaikan oleh mama Mbak Nana itu yang akan disampaikan oleh orang-orang di sekitar juga seperti itu. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau dari cerita yang udah Mbak Nana sampaikan barusan? Iya, Mbak Dwi. Tadi kan Mbak Nana bilang karena mamanya Mbak Nana bilang kayak gitu, Mbak Nana berpikir kalau orang-orang di luaran sana juga bakalan berkata seperti mamanya Mbak Nana. Nah itu apakah sudah ada bukti yang terjadi? Sebenarnya nggak ada bukti kalau orang-orang lain itu ngomong ke saya itu kayak sama gitu. Tapi kayak saya entah kenapa saya mikirnya itu kayak semua orang itu pasti berpikiran yang sama terhadap saya. Itu kan pikirannya Mbak Nana ya. Tapi kalau
Mungkin kalau dari orang lain yang disampaikan, ada nggak kata orang lain menyampaikan kepada Mbak Nana tentang rasa insecure Mbak Nana, cuman bukan dengan bahasa yang negatif. Kayak misal kalau mamanya Mbak Nana tadi kan mempermasalahkan Mbak Nana itu kan, kalau dari orang lain, kamu lo cantik yang kayak gitu tuh apakah ada? Ada sih, kayak beberapa teman-teman saya tuh kayak bilang ke saya ini cantik kok, nah nggak kayak apa ya, tubuhnya meskipun kamu yang kayak gini tuh kamu cantik, nggak usah kayak apa ya, yang nggak usah ngerubah yang apapun gitu loh. Nah itu ketika ada orang yang bilang kayak gitu ke Mbak Nana, yang ada di pikiran Mbak Nana itu gimana? Yang ada di pikiran saya ada ini sih, kayak ini saya harus percaya apa enggak gitu. Lalu gimana Mbak Nana? Percaya atau enggak? Percaya nggak percaya sih. Mau izin bertanya, itu kan yang biasanya ngomongin Mbak Nana misalnya kayak kurang itu kan, itu tuh yang gara-gara kayak omongan-omongan yang dipancing atau yang emang keluar sendiri gitu. Kayak misalnya mungkin Mbak Nana tuh kayak nanya aku ideal apa enggak, atau emang orang itu kayak ngomong sendiri gitu. Dia ngomong sendiri sih, kayak langsung ngomong ke saya gitu loh, nah kamu yang menentukan gitu kan gitu. Terus kalau misalnya ada orang nih, dia kayak nggak dipancing gitu, terus tiba-tiba kayak muji Mbak Nana gitu, terus responnya Mbak Nana tuh apa juga kayak nggak menepis omongannya temennya itu. Apa ya, saya juga tadi udah bilang kalau saya tuh kalau ada yang memuji saya tuh saya antara percaya sama nggak percaya kayak gitu. Jadi kayak masa sih beneran kak aku ini cantik kayak gitu. Itu mujinya itu gara-gara Mbak Nana tanya atau emang orang yang ngomong langsung gitu? Kebanyakan saya tanya sih. Tapi kalau yang muji langsung ada juga kan? Ada. Terus kalau ada orang yang muji langsung gitu, perasaannya Mbak Nana gimana? Sebenarnya sedikit seneng ya, kayak apa ya, oh berarti saya kayak nggak yang di apa, nggak yang bener lapor perkataan yang negatif ke saya tuh nggak benar gitu. Tapi walaupun udah dipuji gitu, perkataan negatif yang orang-orang yang ngomongin Mbak Nana itu tetap nggak hilang gitu ya? Iya. Oke, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Nggak ada, oke. Jadi gini kan tadi Mbak Nana waktu ditanyain kayak semua orang tuh menilai sama sesuai apa yang Mama Mbak Nana katakan seperti itu, karena Mbak Nana udah percaya dan pikiran Mbak Nana kayak apa yang mamaku katakan itu emang benar kayak gitu kan. Tapi ternyata di lain sisi masih ada gitu kan beberapa orang yang memuji Mbak Nana meskipun dari apa yang Mbak Nana sampaikan tadi kebanyakan mungkin karena Mbak Nana tanyain seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang memang secara langsung memuji Mbak Nana gitu kan, kamu cantik, kamu gini kayak gitu. Berarti kan dari sini tuh kelihatan gitu kayak nggak semua orang pikirannya tuh sesuai atau sama seperti yang Mama Mbak Nana katakan seperti itu kan. Jadi kayak ada kok orang-orang yang masih memang memuji Mbak Nana kayak kalau kamu tuh memang cantik, kamu memang apa ya, nggak seperti yang Mama Mbak Nana katakan seperti itu. Dari sini apakah Mbak Nana masih berpikir gitu kayak kalau ternyata semua orang tuh pikirannya sama seperti apa yang Mama saya katakan seperti itu? Kayaknya saya mikirnya kayak gitu sih, kayak udah berarti semua orang punya apa ya, kayak pandangan yang berbeda gitu sih, kayak yang nggak harus sama kayak misalnya yang dikata mama saya atau teman saya gitu. Oke, dari sini mungkin kayak dari Mbak Nana mungkin memiliki pandangan baru atau masih tetap kayak apa ya, merasa insecure dengan diri Mbak Nana sendiri seperti itu? Iya, memiliki pandangan baru. Tapi kalau memang insecure itu kan nggak yang sepenuhnya hilang gitu, kayak cuma paling ya nggak muncul gitu. Tapi ya mungkin bisa muncul kalau ada
apa ya, aku kayak kebijutnya gitu. Oke, berarti kayak di sini Mbak Nana udah memiliki pandangan kayak oh apa ya, ternyata orang lain juga ada kok yang memuji aku kayak gitu. Dari situ apakah Mbak Nana memiliki rasa percaya diri lagi atau apa ya, masih gak percaya gitu sama diri Mbak Nana sendiri? Ada ini sih, ada sedikit peningkatan rasa percaya diri saya, kayak oh berarti saya ini sebenarnya cantik, saya ini orangnya meskipun berisi atau gemuk gitu tetap cantik gitu. Oke, berarti kayak dari Mbak Nana udah seenggaknya ada gitu ya rasa percaya dirinya seperti itu. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada Mbak Nana? Oke, udah cukup. Dari Mbak Nana sendiri apakah masih ada sesuatu yang Mbak Nana sampaikan gitu? Sudah sih, sudah cukup ya. Karena juga melihat dari waktunya sesuai kesepakatan di awal kan kurang lebih 30 menit dan ini sudah mungkin sekitar 30 menit. Mungkin kalau dari teman-teman atau dari Mbak Nana sendiri masih ada yang ingin disampaikan, kita bisa lanjut di sesi konseling yang ketiga seperti itu ya, dan kita membahas tentang permasalahan teman-teman yang lainnya juga seperti itu. Oke, di sini saya juga mau beritahu, jadi kayak ternyata Mbak Nana tuh yang awalnya merasa insecure, terus kayak gak pernah percaya diri karena dari perkataan dari keluarga dan teman Mbak Nana, itu sekarang udah memiliki pandangan baru seperti itu, kayak ternyata gak semua orang pikirannya tuh sama, tiap orang memiliki pikiran yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kayak rasa percaya diri Mbak Nana seenggaknya meningkat gitu seperti itu. Oke, kedepannya saya harap Mbak Nana juga bisa lebih sayang sama diri Mbak Nana sendiri dan lebih percaya gitu dengan diri Mbak Nana tanpa menilai dari orang lain seperti itu ya Mbak Nana. Dan buat teman-teman juga kalau ada yang ingin disampaikan, kita bisa melakukan di sesi konseling yang ketiga seperti itu. Dan saya mau berterima kasih karena tadi juga dari teman-teman cukup antusias seperti itu ya untuk melakukan sesi konseling ini dan mau juga terbuka gitu kepada satu sama lain. Dan mungkin sekian dari saya. Kalau saya memiliki salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.